Selamat sore Pak Jebuang. Selamat sore Pak Gea. Nah, apa kabarnya Pak? Baik Pak, terima kasih. Oke Pak. Oh ya, Bapak melakukan coaching hari ini ya Pak? Iya Pak. Oke Pak. Begini Pak, sebelum Bapak melakukan coaching, terlebih dahulu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada kegiatan coaching kita hari ini Pak, saya akan mengamati dan menilai pembicaraan coach dan coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan coach. Jangan lupa ya Pak, yang disesuaikan dengan prinsip coaching adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum Bapak melakukan coaching, ada sedikit yang saya tanyakan kepada Bapak. Boleh ya Pak? Silakan Pak. Silakan. Oh, yang pertama Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Iya Pak, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi yang kompetensi yang saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh gitu ya Pak, ada ketiga ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, yang kedua Pak, dari ketiga kompetensi yang Bapak sampaikan, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang Bapak inginkan untuk diobservasi sore hari ini? Ya, saya ingin diobservasi khususnya pada kompetensi mendengarkan aktif Pak dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Mau mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Pak, yang pertanyaan yang terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Ya, jadi saya ingin coach saya Pak dapat mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Dan ataupun coach dapat menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri, Pak. Oh, gitu ya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas jawabannya. Demikian pra observasi kita sore ini. Silakan Bapak melakukan coaching kepada coaching. Dan setelah itu nanti saya mengajukan kembali pertanyaan kepada Bapak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Halo Pak Zega, apa kabar Pak? Iya Pak, selamat sore Pak, kabar baik. Gimana dengan Bapak Pak? Saya juga lumayan sehat nih Pak. Jadi, Iya, Pak. tapi sepertinya saya melihat ada sesuatu yang terganjal dari raut muka Bapak. Kira-kira kalau boleh tahu Pak, ini apa ini terganjal kira-kira Pak? Iya Pak, ini sebenarnya saya punya masalah loh Pak. Kan gimana ya dalam antara saya dengan teman sejawat Pak di sekolah. Jadi saya lihat teman sejawat kami ini apabila rata-rata guru-guru di sekolah saya ini mereka itu melakukan pembelajaran kepada peserta didik ceramah terus Pak, tidak ada pembelajaran yang menarik, tak ada menggunakan media-media, apalagi pada zaman sekarang kan sewajibnya guru itu harus sudah memahami penggunaan teknologi dalam pembelajaran Pak, sehingga siswa itu tidak bosan dan tidak guru juga tidak monoton dalam melakukan pembelajaran Pak. Setuju Pak, setuju. Jadi kalau boleh tahu secara spesifik Pak, kira-kira apakah sebenarnya yang terjadi itu Pak? Yang sebenarnya terjadi Pak di sekolah itu pembelajaran kepada anak-anak yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah teman-teman saya itu sangat monoton Pak, hanya ceramah saja. Saya ingin ada perubahan di dalam pengajaran di sekolah yang dilakukan oleh guru Pak, supaya siswa-siswa itu belajar dengan penuh semangat, tidak bosan. Dan saya juga kasihan kepada murid-murid Pak apabila tidak diterapkan pembelajaran itu sesuai dengan perkembangan zaman. Mau gimana lagi nanti mereka Pak kalau mereka itu ketinggalan ketinggalan teknologi. Ya. Iya, baik Pak, baik Pak. Wah, ini menarik ya Pak. Jadi kalau boleh tahu Pak, kira-kira apa sih yang menyebabkan hal ini bisa terjadi ya Pak? Iya Pak, sudah saya tanyakan sama guru-guru ya.
kenapa ya kalau bapak ibu itu mengajar sangat monoton. Mereka bilang sama saya, Pak, yang pertama fasilitas di sekolah kami ini kurang memadai. Misalnya kan pada proyektor itu tidak ada, ya, belum disediakan sekolah, mungkin sarananya kurang. Dan yang kedua, Pak, pelatihan itu tidak pernah bapak ibu guru itu ikuti. Tidak pernah ada, ya, di sekolah tidak pernah ada kegiatan pelatihan dilakukan. Makanya mereka itu mengajar monoton, Pak, tidak sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Baik, Pak. Oh, jadi begitu ya, Pak? Ya, Pak. Jadi kira-kira, Pak, apa kira-kira yang bisa Bapak lakukan ya untuk bisa setidaknya mengatasi permasalahan seperti ini ya, Pak? Iya, Pak. Sebenarnya saya ingin sekali, Pak. Sebenarnya saya ada solusi loh. Saya ingin menjumpai kepala sekolah dan menyampaikan apa situasi yang telah terjadi di sekolah kami pada saat ini. Jadi saya akan mengatakan kepada kepala sekolah supaya di sekolah kami itu dilakukan pelatihan agar guru-guru itu memahami bagaimana penggunaan teknologi, bagaimana itu mengajarnya itu bervariasi. Mungkin kan dengan melakukan pelatihan itu bisa saja guru-guru itu mengerti bagaimana cara pembelajaran itu pembelajaran itu menarik kepada siswa, supaya bukan hanya ceramah saja yang mereka lakukan. Yang kedua, Pak, dan saya memberitahu kepada kepala sekolah bahwa di sekolah kita itu perlu disediakan fasilitas. Kan bisa saja kan fasilitas sekolah itu bisa dibelikannya nanti melalui dana BOS, ya, sehingga guru-guru itu bisa memanfaatkan fasilitas dari sekolah, sehingga mereka menerapkan itu dengan menggunakan media minimal, Pak, proyektor. Apalagi kalau kepala sekolah itu memberikan laptop kepada guru, Pak, mungkin lebih menarik lagi. Setuju, Pak. Wah, luar biasa, Pak. Jadi kalau boleh saya konfirmasi, Pak, jadi di sekolah Bapak ini permasalahannya ini guru-guru di sekolah Bapak ada sedikit kekakuan ya, Pak, dalam teknik maupun strategi pembelajaran ya, Pak, sehingga Pak, terkadang tidak berpihak pada murid begitu, Pak, ya. Betul, Pak. Pembelajaran tidak menarik begitu, Pak, ya. Betul, Pak. Dan saya juga sangat mengapresiasi, Pak, itu bagus juga ya, Pak, dibicarakan sama pimpinan sekolah dan kawan-kawan guru begitu, Pak, tentang hal ini. Iya, Pak. Oke, Pak. Baik. Jadi kalau boleh tahu nih, Pak, kapan ya kira-kira Bapak bisa memulai hal yang Bapak rencanakan ini? Iya, Pak. Akhir-akhir ini juga Ibu Kepala Sekolah kami sedang melakukan pelatihan di luar daerah, Pak. Jadi dia masih belum dia tidak ada di sekolah sekarang. Jadi mungkin minggu depan, sekitar hari Senin depan, Ibu baru pulang balik ke kampung halaman dan mungkin bisa kami bertemu di situ, Pak. Di situ nanti saya akan berkolaborasi kepada Ibu menyampaikan keluhan-keluhan dari guru-guru, Pak. Baik, Pak. Luar biasa, Pak. Iya, Pak. Jadi begini, Pak. Jadi setelah kita berbicara panjang ini, Pak, saya ingin juga tahu, Pak, kira-kira apa ya yang telah Bapak dapatkan ya selama pembicaraan ini, Pak? Iya, Pak, luar biasa lah, Pak. Sebenarnya awalnya, Pak, ya, saya masih ragu-ragu ya. Bagaimana nanti nasib sekolah kami ini ya, pembelajaran di sekolah monoton, guru-guru itu hanya ceramah-ceramah saja, dan saya juga kasihan kepada guru. Dan sebelumnya itu pemikiran saya sangat itu, Pak. Saya rasa saya tidak bisa mencari solusi, tidak ada solusi dalam masalah ini, ya. Seakan-akan tidak ada solusi. Tapi setelah Bapak itu melakukan pembicaraan kepada saya, sehingga mengalir sendiri solusinya, Pak. Bapak itu, ya, saya lihat tadi Bapak itu sangat pandai menggali permasalahan ini dari saya, bagaimana solusi. Jadi sebenarnya awalnya saya tidak mengetahui, ternyata solusi itu ada pada diri saya sendiri, Pak. Sehingga saya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan ini. Ya, Pak.
luar biasa Pak, luar biasa. Iya Pak. Eh, jadi kira-kira kapan nih Pak Bapak mau menghubungi saya untuk kita secara bersama-sama melihat progres dan kemajuan kepada kawan-kawan guru di sekolah Bapak ini gitu Pak. Iya Pak ya, rencananya Pak hari Selasa Pak. Soalnya kan ibu kepala sekolah baru pulang hari Senin. Otomatis ibu itu nanti hari Selasa baru ke sekolah. Dan di situ nanti saya akan menerapkannya, membicarakan kepada Bapak. Jadi nanti ya hari Selasa Bapak nanti saya hubungi Bapak atau Bapak hubungi saya. Saya akan menyampaikan nanti kepada Bapak bagaimana hasil ya pembicaraan kami oleh ibu kepala sekolah. Apakah disetujui atau tidak ya Pak ya? Dan ya kita nanti membicarakan juga bagaimana nanti solusi ke depan. Apakah setelah saya mencari solusi ini berdampak pada guru-guru sekolah Pak? Baik Pak. Jadi terima kasih Pak atas keluangan waktu dan jangan khawatir Pak, saya tetap ada waktu untuk Bapak. Luar biasa Pak, terima Demikian kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia Pak. Oke, selamat sore Pak Zebua. Selamat sore Pak. Oke, luar biasa ya. Tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan sangat baik dengan Bapak Zega. Terima kasih Baik, Pak. Ini Pak, sebelum penutupan ya Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Bapak. Boleh ya Pak? Silakan Pak, silakan. Baik Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi Pak? Ya, jadi saya sudah melakukan coaching Pak sesuai alur Tirta dan mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab Pak. Dan dengan alur tersebut, harapannya saya bisa menggali coaching, menceritakan masalah, dan menemukan solusi dari permasalahan Pak. Oh begitu ya Pak. Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Baik Pak. Yang kedua Pak, berdasarkan hasil pengamatan saya tadi Pak, proses coaching telah Bapak lakukan dengan baik. Begitu juga dengan proses alurnya sudah dengan alur Tirta. Dan juga Bapak sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coaching, sehingga coaching dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Yang terakhir Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Pak ke depan? Iya Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ini Pak, yaitu saya intinya harus konsisten dan terus latihan Pak, mengembangkan kompetensi untuk melakukan praktik baik seperti coaching ini Pak. Dan saya ingin melakukannya lebih sering Pak, sampai hal ini menjadi habit atau kebiasaan saya begitu Pak. Oke Pak Zebua. Oke Pak, luar biasa Pak. Semoga bisa terwujud dengan baik dan bisa diimplementasikan pada kegiatan keseharian kita. Terima kasih Pak Zebua atas waktunya sore hari ini, juga Pak Zega atas kegiatan ini, dan semoga ini menjadi hal yang baik bagi kita dan bisa menjadi pengalaman baru bagi kita sehingga aktivitas kita sehari-hari bisa berjalan dengan baik ke depannya. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam dan bahagia Pak.